Kembali lagi bersama kita di podcast Silang Pari. Nah, bersama saya Fahri Dosa ini pada pagi hari ini kita kedatangan langsung pelatih bela diri Muay Thai dari negara tetangga, yaitu dari negara Thailand. Tidak butuh waktu yang panjang lebar, kita sambut saja Coach Adi. Sorry Kak. Itu salamnya aja udah bahasa Thailand ya kan? Iya. Oke, Coach Adi, apa kabar Coach Adi? Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali. Gimana nih perasaannya nih pada pagi hari ini? Super sekali ya, soalnya hari ini kita baru bertemu dengan tim dari Harian Silang Pari, pokoknya luar biasa banget gitu. Wah, terima kasih, satu kehormatan nih untuk Coach Adi bisa datang ke di podcastnya Silang Pari ini. Ngomong nih Coach, boleh dijelaskan nggak Coach? Muay Thai ini apa ini Coach? Gitu kan? Muay Thai ini selama ini kita kenal dengan bela diri Thailand ya. Jadi kalau kita Indonesia punya silat, Brazil punya capoeira, Jepang punya karate, nah Thailand punya Muay Thai. Muay Thai adalah bela diri yang menggunakan 8 tungkai. Kenapa bisa disebut 8 tungkai? Yaitu 2 pukulan, 2 tendangan, plus 2 sikutan dan 2 lutut. Keren juga ya. Emang Muay Thai ini ciri khasnya bela diri Thailand gitu ya? Ya benar banget, karena di Thailand pun anak-anak usia dini wajib sudah bisa Muay Thai. Karena gini, sama kayak kita, Muay Thai adalah identitas atau harga diri dari negara itu tersebut gitu. Tuh. Mantap kan? Muay Thai. Coach, kalau boleh tahu nih Coach, apa sih manfaat olahraga Muay Thai nih? Selain bela diri gitu kan, untuk menjaga diri itu apa lagi nih manfaat? Kalau ditanya manfaat ya yang jelas, selain kita buat bela diri, jadi buat kebugaran. Nah, jadi kita udah bugarnya dapat, bela diri dapat. Contoh gini, di CT Muay Thai sendiri banyak banget orang yang ngikuti program diet. Kenapa program dietnya bisa berhasil ya? Karena Muay Thai bakar kalorinya gila-gilaan. Kalau yang lain mungkin sekitar 400 atau 600 kalori per jam, Muay Thai 1200. 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan olahraga normal. Iya tuh, saya bisa juga. Oh, bisa banget. Kamu tadi bilang apa? Setia Muay Thai. Setia Muay Thai ya. Itu apa tuh Coach? Oh, itu nama camp kita, camp Setia Muay Thai. Jadi Adi Setia, jadi ambil Setianya aja. Oke lah tuh, berarti di Linggau ini ada campnya. Ada campnya, bener banget. Pas di sebelah Harian Silang Pari. Pas banget. Tuh bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, khususnya kaum pemuda ya Coach ya. Ya, kaum pemuda. Nah kalau boleh lebih dalam lagi nih Bu, stay Muay Thai ini apa nih? Ada berapa kelas atau berapa lah gitu kan untuk kalangan muda untuk mengikutinya? Setia Muay Thai sendiri dari sejarahnya dulu lah ya, Setia Muay Thai sendiri sebenarnya mulai didirikan itu dari tahun 2011. Saya belajarnya bukan di Linggau ya, di Jakarta. Kemudian 2016 pulang ke kampung halaman setelah puas jadi atlet di situ. 2016 pulang ke kampung halaman, saya bareng istri mulai merintis Muay Thai. Nah, kemudian barulah buka di Pasobelah Harian Silang Pari. Untuk kelas-kelasnya kita ada kelas diet. Nah, tadi udah dijelasin kelas diet buat ngecilin badan. Yang kedua kelas bela diri. Nah, jadi buat bela diri bener-bener fokus bela diri, kita ada kelasnya kok. Jadi fokus bener ya? Fokus bener. Dan yang ketiga kelas atlet. Jadi kalau seandainya orang nanya, ngapain ikut Muay Thai? Ya, seenggaknya kita perlu jalur prestasi sendiri gitu di bidang Muay Thai. Apalagi tahun ini pertama kali perdana Muay Thai ikut Porprov. Waduh. Jadi udah ada atletnya nih? Udah banget. Jadi untuk Setia Muay Thai sendiri, insya Allah ya, sekitar 20 lebih atlet yang akan diberangkatkan untuk Porprov tahun ini. Itu dari Kota Lubuk Linggau ya Coach ya? Dari Kota Lubuk Linggau, bener banget tadi. Iya. Perwakilan untuk cabur Muay Thai, bener banget cabur Muay Thai. Itu kalau untuk sistem latihannya gimana nih Coach? Apa dibedain untuk kelas diet atau kelas atlet itu dibedain? Beda banget. Jadi kalau untuk kelas diet itu nggak ada terbatas umur di kelas diet. Tapi kalau untuk kelas diet sama kelas bela diri itu nggak ada batas umur. Dan pola latihan juga beda. Jadi kalau kelas diet itu fokusin buat ngebakar lemak, burning lifestyle lah gitu ya. Tapi kalau untuk bela diri itu fokus buat latih bela dirinya. Kayak selain Muay Thai dan juga nanti diajarin kuncian, Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, tapi kalau untuk atlet ini umurnya terbatas. Kita start dari
12 atau 13 tahun lah sampai maksimal 21 untuk di kelas amatir porprov. Tapi kalau seandainya dia udah ngelewatin porprov, udah emas gitu saya kan, nanti akan ada pembinaan prestasi lah untuk atlet-atlet untuk ke porwil maupun ke pon. Jadi kalau seandainya di bawah umur 21 yuk ikut gabung dulu. Nah kalau seandainya udah lewat ya kita ikut ke jenjang yang lebih tinggi dong. Jadi Muay Thai di Setia Muay Thai ini berjenjang banget gitu. Jadi dibedain khusus ya coach ya. Khusus banget. Latihan diet ya kayak ini. Latihan dietnya bener. Nah ngomong-ngomong nih coach masalah tentang harga ya. Harga. Nah, atau biaya untuk latihannya gitu kan. Kan kita tahu nih Muay Thai kan olahraga bela diri dari luar. Gitu. Iya benar banget. Pasti kemungkinan mikirnya nih orang, waduh mahal nih pasti mahal. Apalagi ada program dietnya gitu kan. Iya benar. Berapa biaya segala macam. Nah, untuk dari Setia Muay Thai sendiri itu berapa gitu? Kalau Setia Muay Thai sendiri buat harga termurah se Indonesia ya. Wah, berarti termurah se Indonesia. Berarti wah nggak bisa bayangin lagi. Ya, jadi camp manapun se Indonesia mungkin sepertinya camp saya yang termurah. Kenapa? Kalau teman-teman saya nih ada yang buka per 10 kali ketemu 1.200.000 buat umumnya. Itu harga diskon loh. 1.400.000 harga diskon. Baru diskon. Setia Muay Thai 1 jutanya hilang. Cuma 200.000 doang. Wah. Pantes ya. Semua termurah se-Indonesia. Termurah se-Indonesia. 1 jutanya hilang, tinggal 200.000 aja. Nah, itu fasilitas yang didapatkan apa aja nih, Gus? Fasilitas yang dapat satu, tempat latihan nyaman ya. Kita udah ada matras, kemudian peralatan lumayan lengkap, mulai dari padnya, kemudian sarung tinju udah disediain, sansa, kemudian tempat latihan juga nyaman. Kalau takut dilihat dari orang, tempat kita juga udah ditutup gitu ya. Jadi tergantung mau nyamannya gimana latihan, kita sediain buat Anda. Wah. Udah murah, fasilitas lengkap. Jadi datang kan tinggal bawa badan. Benar. Yang cukup. Yang cukup. Datang, sarung tinju udah ada, bengkel segala macam udah ada, keren. Tinggal main gitu. Harganya murah se-Indonesia. Se-Indonesia, bener banget. Termurah se-Indonesia. Tapi beda kelas, beda price ya. Tapi yang termurah, yang paling murah itu sebenarnya ada di bawah 200.000. 150.000 rupiah untuk anak-anak. 200.000 untuk umum dan diet tadi. Nah, tapi kalau Anda adalah seorang atlet, harga awal 200.000 untuk 1 bulan, dan jika Anda berprestasi, free latihan di Setia Muay Thai. Nah, super kan buat pembinaan atlet? Tuh ya, jadi bagi atlet Muay Thai yang di Kota Lubulingga nih, pengen latihan gratis, makanya ke Setia Muay Thai. Bener. Dengan syarat bawa medali, makanya latihan yang keras biar dapat pembinaan gitu. Gus, ngomong-ngomong nih Gus, untuk latihannya di Setia Muay Thai sendiri gitu, ini kategori umumnya ini kategori seperti apa nih Gus? Kalau boleh tahu, apakah ibu-ibu bisa ikut ataukah ya kalau sendiri sama yang pengen kurus kan? Berarti ada program diet yang pasti terlirik ya gitu. Nah, untuk program diet sendiri sebenarnya rata-rata itu wanita. Rata-rata. Jadi jangan takut ibu-ibu datang, nanti Setia Muay Thai aku gabung, ntar dipukul-pukulin, ditonjok-tonjokin, enggak, beda. Jadi itu ditonjok-tonjok hanya untuk programnya si atlet. Tapi kalau untuk program ibu-ibu, nanti kita datang diukur dulu nih, berat badannya berapa, lingkar lengannya berapa, lingkar pinggangnya berapa, lingkar paha berapa. Terus kemudian dikasih pola makan. Jadi kita awasi kalau seandainya kok berat badan nggak turun coach, kok bentuk lingkar badan nggak turun coach. Nah yang salah di mana? Atau salah latihannya, atau makannya terlalu semena-mena, atau salah di mana? Udah, kita mulai workout. Jadi pemanasannya kita workout dulu. Kenapa workout dulu? Soalnya Muay Thai ini unik ya. Kenapa saya bilang unik? Muay Thai ini pergabungan antara kardio dengan beban. Kardio itu contohnya kayak lari, senam, itu kardio. Beban contohnya kayak fitness. Nah, di Muay Thai ini jadiin satu. Jadi kardionya ada, fitnessnya ada. Nah gitu. Jadi fitnessnya kita pakai body weight. Kalau kardio nanti gak usah dijelasin, yang jelas intinya yang memompa jantung lah ya. Nah, udah kelar pemanasan, baru kita padding. Mau program latihannya yang pertama ngepet menggunakan sarung tinju atau memukul happy bag dan shadow box. Nah, tapi kalau untuk ibu-ibu biasanya langsung pad bareng one on one bareng coachnya gitu, bareng pelatihnya.
Nah, tuh dengar ibu-ibu jadi bisa juga ikut Muay Thai ya. Ya, ibu-ibu bisa banget. Ada yang sampai umur 45 tahun ke atas loh. Jadi masih worth it banget Muay Thai. Jadi bebas di kalangan dimanapun. Kalangan apapun bebas, dari tua, muda, laki-laki, perempuan semua bisa. Nah, Coach, untuk sejauh ini Coach, income-nya atau tertarik untuk olahraga Muay Thai di Kota Lubuk ini kayak gimana Coach? Dengan adanya stay Muay Thai di Kota Lubuk, kan kita kan tahu nih, bukan hanya stay Muay Thai aja di Kota Lubuk, ada Liga Muay Thai gitu kan. Nah, untuk prospeknya sejauh ini kayak mana Coach? Kalau untuk prospek sejauh ini, alhamdulillah untuk Setia Muay Thai sendiri pembinanya sudah lumayan banyak ya. Kenapa bisa dibilang banyak? Karena Setia Muay Thai ini sebenarnya yang pertama di Kota Lubuk. Hanya kemarin kurang terekspos. Setia Muay Thai dari 2016 tuh, udah ada di Kota Lubuk. Jadi udah ada penikmatnya sendiri, dan keunikan Setia Muay Thai ini bukan cuma berfokus kepada member-member, tapi kalangan-kalangan muda yang pengen hidup di dunia atlet, pengen berkarir di dunia atlet, atau bahkan justru banyak yang datang pengen, Kak, aku pengen ikut tes polisi. Oke, boleh. Mau ikut tes sebentar? Oke, boleh. Kita latih bela diri di sini. Nanti kamu akan dipertandingkan di pertandingan-pertandingan yang kira-kira sertifikat dan sertifikasi tersebut akan berguna pas kamu seleksi nanti. Ya, jadi benar-benar kalau di Setia Muay Thai beda ya, benar-benar beda banget, karena fokus kita bukan cuma di kebugaran, tapi juga di keatletan, karena itu juga termasuk salah satu passion. Saya bangga banget kalau seandainya ada dari Kota Lubuk Linggau yang bisa berprestasi, apalagi kalau sampai ke luar negeri semua rendah. Oke, jadi minat dari masyarakat Kota Lubuk Linggau sendiri sangat tertarik ya dengan Kalau untuk minat benar-benar sangat tertarik, masih sangat luar biasa di Kota Lubuk Linggau. Saya tertarik dengan program diet tadi Coach. Terlalu banyak itu Coach, yang ngikutin untuk program diet itu. Iya, kalau untuk program dia sendiri sudah lumayan lah. Untuk selama 1 bulan di tempat baru ini, Setia Muay Thai udah lebih dari sekitar 50 member yang mendaftar. Jadi udah lumayan. Untuk diet itu Coach. Untuk diet, Wah, 50 member. nah 50 member lebih loh. Kalau untuk atletnya tadi udah dibilang 20, bisa lebih. Karena bentar lagi juga kan ada seleksi atlet lagi. Jadi kalau mau ikutan, ayo. Mantap sekali. Mantap ya. Nah, terus ngomong-ngomong sekarang kan lagi pandemi gitu. Iya, pandemi benar. Nah, mungkin kan tidak terlalu banyak untuk latihan datang ke tempat langsung. Benar. Nah, apakah kita menyediakan fasilitas privat untuk datang ke rumah sendiri atau gimana? Nah, kalau untuk privat kita juga menyediakan. Selain tadi kelas umum pun sebenarnya dibatasi, maksimal kita 8 orang dalam satu kelas. Jadi satu hari kita bisa sampai sekitar 5 kelas, tapi dalam satu kelasnya cuma dibatasi 8 orang karena menjaga jarak pandemi ya. Nah, kemudian kalau untuk fasilitas ke rumah, ya kita menyediakan. Jadi untuk Setia Muay Thai sendiri, untuk di program private-nya kita bisa langsung diundang ke rumah. Jadi pelatihnya yang datang di rumah, kamunya di rumah aja. Gitu. Jadi ikut Muay Thai ini bisa dari rumah juga ya? Bisa dari rumah. Jadi alat-alat biar kami yang bawa. Jadi cukup di rumah aja, nyantai, duduk diam, kita yang Yang pastinya dengan harga termurah. Termurah di Indonesia, bener banget. Udah termurah, fasilitas Pas lengkap, bisa datang ke rumah. Aduh, mantap. Nah, mungkin Gus melihat baru perdana nih, karena kita baru perdana cabur Muay Thai ini masuk ke olahraga pro. Iya, benar-benar. Nah, untuk kesiapan sendiri dari atlet kita kayak mana ya Gus? Untuk kesiapan atlet kita sendiri, aku kira antusiasnya udah cukup lumayan luar biasa, dan kerja keras mereka untuk mendulang emas itu sangat luar biasa ya. Karena kalau untuk latihan orang normal, latihan buat privat kelas umum itu cuma sekitar 1-2 jam. Tapi kalau anak-anak sendiri, karena mereka memang benar-benar mentalnya dilatih untuk menjadi seorang juara, dalam 1 hari mereka bisa latih dalam kurun waktu 5 jam gitu, dalam 1 hari. Kemudian untuk kemampuan anak-anak sendiri, saya rasa sudah bisa bersaing untuk tingkat provinsi, dan saya targetkan untuk Setia Muay Thai sendiri bisa membawa cukup banyak emas ya di Porprov ini. Jadi sudah mempersiapkan secara matang Gus ya? Sudah dipersiapkan dengan secara matang banget. Nah, jadi benar-benar Setia Muay Thai ini udah, anak-anaknya udah benar-benar berbakat untuk di bidang-bidangnya masing-masing gitu. Nah, ini Gus, mungkin saya mau bertanya lagi tentang bagaimana cara daftar member untuk masuk bergabung dengan Setia Muay Thai. Oke. Kalau untuk gabung member dan martial art itu nggak susah ya. Tinggal datang ke tempat, kemudian nanti didata,
membayar uang pembayar langsung per bulan ya, kita nggak ada pendaftaran. Dia langsung uang bulan pertama udah langsung latihan. Tapi kalau untuk kelas atlet itu ada seleksinya tersendiri, jadi nggak bisa langsung, wah aku mau ikut kak langsung jadi atlet, nggak. Tapi melalui seleksi sendiri atau dari member yang terlihat mempunyai bakat di bela diri, ya kita tarik itu dunia keatletan. Baru nanti dilakukan pembinaan gitu. Nah, Coach, untuk pelatihnya sendiri ada berapa nih Coach, kita di camp? Untuk pelatihnya sendiri ya, pelatih utama saya, dan untuk asisten pelatih lumayan banyak. Untuk pelatih wanita istri saya sendiri, kemudian ada adik saya dan satu lagi. Jadi total untuk pelatihnya sekitar 4-5 orang. Jadi lumayan cukup memadai untuk melatih member-member dan para atlet. Oke, itulah makanya bisa datang ke rumah. Iya benar banget. Karena kalau satu orang nggak bisa, kecuali kaki bunsin gitu ya. Coach, ngomong-ngomong tadi Coach kan atlet juga nih kan? Iya. Atlet Muay Thai. Iya benar banget. Untuk pelatihan Muay Thai sendiri nih Coach, kalau menurut pengalaman pribadi Coach nih, susahnya tuh di mana, senangnya tuh di mana gitu. Untuk Muay Thai sendiri gimana? Untuk keatletan ya. Iya. Jujur kalau keatletan saya sendiri sebenarnya kalau umurnya masih cukup masih pengen. Soalnya lagi Iya tuh apa sekarang? nggak terlalu tua-tua banget, tapi umurnya udah nggak bisa lagi, nah gitu. Jadi harus tanding ke profesional, sedangkan ada anak-anak yang harus dididik kan. Nah, kalau untuk susah senangnya ya, kesulitan belajar Muay Thai saya kemarin sendiri, karena Muay Thai seperti saya bilang tadi super mahal ya. Jadi latihan di sana pun harus benar-benar mengirit, bahasa kita kan. Kemudian susahnya lagi proses latihannya. Jadi orang langsung berpikir, woi taruh tinju, tonjok, tendang. Enggak semudah itu kayak busuk. Wah. Gini ya, saat kita lawan orang bego itu gampang. Dia belum tahu cara ngelak, dia belum tahu cara mukul, dia belum tahu cara nendang, belum tahu cara ngeblok. Lawannya udah bisa semua sama kayak kita. Jadi jangan berpikir bahwa tonjok mukul banting, kucing gitu aja nggak bisa. Jadi ada ini juga apa jurusnya sendiri. Nah, ada teknik sendiri-sendiri. Jadi waktu latihannya bener-bener itu menguras tenaga, menguras waktu dan bener-bener ekstra. Soalnya kenapa saya bilang gitu? Waktu saya pertama kali masuk ke kelas atlet derajat, hari pertama saya pingsan. Wah, berat bener latihan. Bener. Latihan di sana dengan sini agak beda. Kalau di sini perlahan, learning by doing satu persatu. Oh nyantai aja, bertahap. Kalau di sana enggak, ente mau jadi atlet, tunjukkan ente mau jadi atlet. Baru datang disuruh skipping 30 menit. Wah. Kemudian mukul sandbag 30 menit. Baru mau padding sudah gelap. Wah, dunia sudah berubah Itu ternyata. saya ngalamin ya. Iya, Saya bayangin, wah, apa gitu kan. Mungkin bisa langsung tepar ya. Itu makanya. Pernah bisa nggak pada saat latihan untuk proses menjadi atlet? Ya hari pertama itu udah bisa, tapi kedepannya udah nggak lagi. Jadi kedepannya jadi manusia kan punya kemampuan buat adaptasi ya. Jadi kedepannya udah agak ya enjoy lah, menikmati lah karena kita pelan-pelan beradaptasi ya. Nah, kemudian kalau buat senangnya, jujur menjadi seorang atlet itu bahagia gini. Kita naik bus rame-rame dengan tim kan, tanding, menang. Nah, saat kita menang itu kita mendapatkan kebanggaan sebagai seorang, ini loh hasil kerja keras yang ku gapai selama ini gitu. Segala macam ya. Bisa segala macam, nangis segala macam ya. Apalagi pas saat bertanding itu ada pacar gitu. Semangat tuh. Soal apalagi belum lagi gini. Saya kan karena seorang seniman juga, jadi terbiasa di panggung. Jadi waktu diteriaki penonton, Adi, wah, rasanya gimana gitu kan? Kayak kita mau seganteng-ganteng apapun dulu, kalau nonton di bawah nggak akan dilihat orang. Tapi pas di atas, aku ngerasa orang paling ganteng di ruangan itu. Meskipun yang lain yang nonton itu ganteng dulu. Iya, meskipun lebih ganteng dari saya semua. Tapi kan semua mata tertuju kepadamu. Langsung pede kita terus naik gitu. Langsung naik. Kalah menang pikir urusan belakang. Nanti tampilan Kalau menang belakang yang penting menang. optimis tuh. Optimis, menang harga mati. Takut ngomong gitu di belakang terus ya. Iya. Nah, ada dua apa nih? Sarung tinju. Ada sama tinju glove di depan. Ya, ini apa nih untuk kalau latihan digunakan pada saat kapan? Nah, kalau ini juga digunakan pada saat padding ya dengan coach dengan pelatihnya. Satu lagi saat dengan sandbag. Jadi kita nggak boleh langsung pakai
tangan kosong atau cuma pakai tali doang, jangan coba-coba. Itu bisa cedera di pergelangan tangan. Jadi kalau orang bilang ngapa pakai sarung tinju biar muka orang nggak bonyok, salah. Ditinju pakai ini tetap sakit, tetap bonyok, gak ada bedanya. Ini fungsinya buat tangan, karena aset kita yang sebenarnya bukan muka. Aset petinju taruh Muay Thai itu bukan muka, tapi tangan. Kalau tangan udah cacat, udah kelar, nggak ada lagi. Bukan nggak bisa ikut lagi. Mau revive penyembuhan butuh waktu, latihan lagi, ngediri lagi. Padahal kalau seandainya dia udah deket dengan waktu pertarungan, tapi tangannya cedera, ya dia nggak bisa mukul dia yang sakit gitu. Nah, Mas Dian udah, pengalaman Coach jadi pelatih udah, cara jadi leader udah Coach. Nah mungkin ada pesan nggak Coach, atau pesan mengajak untuk masyarakat atau Liga khususnya pemuda atau atlet dan ibu-ibu khususnya yang ingin diet dari Coach Adi gitu, dari Setia Muay Thai. Nah kalau pesan-pesan sendiri buat semua warga Kota Lubulingga gini ya, sebelum sakit ya ada baik kita cegah dulu, salah satunya dengan olahraga melalui Muay Thai. Dan untuk ibu-ibu yang menjalani program diet yang selama ini bertanya, kok aku nggak kurus? Pertanyaan kepada diri kita sendiri, program diet kita udah bener apa belum? Gitu. Program diet kita udah bener apa belum? Ada orang yang makan satu hari satu apel, berharap kurus, besoknya masuk ICU. Kosong Kosong. Padahal diet kalau caranya benar, satu makannya nggak nyiksa, olahraganya enak, hidupnya nyantai. Tapi kalau dia salah makan apel satu, mau ngapain? Bangun tidur udah lemes, wah kayak zombie gitu kan. Urus nggak dapat penyakit apa? Jadi kadang-kadang orang masuk ke rumah sakit, Bu, ditanya sama suster, dia. Udah tahu duluan. Nah, untuk para pemuda di Kota Lubulingga ya, Muay Thai adalah bela diri baru yang benar-benar super baru di Porprov. Besar sekali kesempatan kalian untuk menjadi seorang atlet, entah itu atlet provinsi, entah itu nasional, atau bahkan jika Anda memiliki kemampuan keberuntungan yang sangat luar biasa, Anda bisa menjadi seorang atlet internasional. Jadi kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Mumpung ada pelatih yang bisa membimbing Anda. Nah itu buat pemirsa podcast Selampari untuk masyarakat Kota Lubulingga, Musirawas Utara yang pengen program diet, pengen jadi atlet, bisa datang ke Setia Muay Thai. Bisa datang ke Setia Muay Thai. Nah oke, baiklah pemirsa, ini sudah di ujung obrolan kita santai ini. Itu sudah lama tuh soalnya podcast ada Selampari ini stop sebentar. Kenapa stop kemarin? Banyak pekerjaan yang harus kami tidak bisa kita. Luar biasa sekali ya Selampari. Terima kasih nih Coach sudah datang ke podcast Selampari. Oke, sama-sama. Meluangkan waktunya Coach ya. Oke, selamat sukses terus Coach. Semoga lancar karirnya dan atlet yang kita kirim ke Porprov bisa membawa emas. Amin. Oke, saya Pak Hari Yuda Husaini dan Coach Adi Setia Muay Thai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.